akan berbicara tentang sebuah judul, yaitu Yesus Allah yang menyelamatkan. Dan saya akan fokus kepada Mazmur 107. Kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, maka bisa melihat bahwa mulai Mazmur 107 sampai Mazmur 150 itu adalah jilid kelima dari Mazmur. Pernah memperhatikan bahwa Mazmur itu dari 5 jilid sebenarnya. Nanti buka di Alkitab Anda. Dan 5 jilid ini identik dengan 5 kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kita akan melihat lebih dahulu bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus itu adalah Allah yang menyelamatkan. Amin. Dan saya mau katakan bahwa tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Keselamatan ini menyangkut rohani tapi juga jasmani. Kata keselamatan ini menyangkut holistik keberadaan kita secara manusia baik, secara rohani, dan Tuhan juga menyelamatkan secara jasmani. Mari kita baca satu ayat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Hanya satu nama yang bisa menolong kita, yaitu nama Yesus. Haleluya. Dan nama itu sudah diberikan kepada saudara. Ketika Anda dibaptis, Anda dimeterai dengan nama itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus itu ada di atas pribadi saudara. Kita tinggal panggil nama itu. Panggil dengan iman. Dan Dia akan mendengar dan menjawab. Jadi itu kita sangat bersyukur menjadi anak Tuhan. Karena kita benar-benar mempunyai pertolongan yang teguh. Ada ayat berkata, nama Yesus, nama Tuhan itu menara yang teguh. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan diselamatkan. Amin. Jadi kalau Anda, Bapak Ibu sekalian, menghadapi masalah hari-hari ini, jangan lari kemana-mana. Jangan cari pertolongan kemana-mana. Larilah pada Yesus. Memang Tuhan bisa memakai semua orang. Tuhan bisa memakai setiap orang untuk menolong kita. Tapi jangan lari kepada manusianya. Kalau kita mengandalkan manusia, kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan nama itu, nama Yesus yang sudah terbukti, maka saudara pasti akan ditolong dan Anda akan bersyukur. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 107 ini ada 4 situasi dari manusia yang mewakili setiap kita. Nah sebelum kita melihat dalam keempat situasi ini ada 4 ciri yang sama. Yang pertama, keempat-empatnya itu nyaris. Jadi sudah diambang kehancuran, diambang kematian. Itu yang pertama, nyaris sudah tidak ada yang bisa menolong lagi. Yang kedua, keempat-empatnya berseru kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah persoalan yang berat, mereka berseru kepada Tuhan. Dan yang ketiga, semua dijawab oleh Tuhan. Semua ditolong oleh Tuhan, semua diselamatkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, semua bersyukur. Nah ini kita harus ingat, kalau Tuhan sudah tolong, kita harus bersyukur kepadanya. Baik, sekarang kita masuk kepada situasi yang pertama. Dicatat mulai ayat 4 sampai ayat 9. Situasi yang pertama adalah tersesat di padang gurun. Bayangkan, tersesat di padang gurun. Di padang gurun itu benar-benar itu lautan padang pasir. Orang kalau sudah tersesat hanya satu jalan yaitu mati. Dia akan kehausan, dia akan kelaparan, terutama kehausan dan dia akan mati. Orang yang tersesat di padang gurun tidak ada jalan keluar. Hanya kematian yang menanti. Tersesat di gunung aja bisa mati. Apalagi di padang pasir yang panasnya begitu rupa. Tetapi dikatakan orang yang tersesat ini kemudian dia berteriak. Minta tolong. Ayat yang ke-6, berseru-serulah mereka. Dan akhirnya dikatakan apa? Coba lihat ayat yang berikut. Haleluya. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Haleluya. Luar biasa saudara. Ketika kita berseru dalam keadaan tersesat, menghadapi masalah persoalan kita tidak tahu lagi arah tujuan. Semakin kita tersesat, semakin habis semua daya. Persediaan air habis, makanan habis, hanya kematian. Tetapi ketika kita berseru kepada Tuhan, dikatakan Tuhan tunjukkan jalan sehingga bisa mencapai tempat kediaman manusia. Di dalam Alkitab ada satu cerita tentang raja yang tersesat. Di dalam 2 Raja pasal 3. Ada 3 raja mau berperang melawan satu raja. Mereka bawa pasukan yang besar.
Tapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka mau menyerbu musuh ini? Mereka tersesat di padang gurun. Sampai dikatakan mereka kehabisan air. Konyol bukan? Ya. Konyol sekali kalau ini mati. 3 raja dengan kekuatan yang besar mau melawan 1 raja kecil, tapi mati kehausan di padang gurun. Konyol. Untung di antara 3 raja ini ada 1 yang takut akan Tuhan. Namanya adalah Yosafat. Raja Yosafat, raja yang takut akan Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Dan Tuhan dengar. Akhirnya mereka selamat dan mereka bisa mengalahkan musuh mereka. Makanya perlu punya hati yang takut akan Tuhan ya. Dikenal oleh Tuhan. Kalau yang lain 2, Tuhan tidak akan kenal. Meskipun minta tolong 1 raja Israel, 1 raja Edom, Tuhan tidak akan dengar. Tapi karena ada Yosafat yang takut, yang saleh, berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan dengar. Baik, kita masuk kepada situasi yang kedua, terbelenggu dalam kegelapan. Di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Di situ ada orang-orang dikatakan yang terbelenggu. Terbelenggu di dalam kegelapan juga. Kalau terbelenggu dalam keadaan yang lain mungkin lain. Ini dalam gelap. Dia duduk terbelenggu dalam gelap. Dan dikatakan kenapa demikian? Karena dikatakan ayat yang ke-11. Karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah. Dan menista nasihat yang maha tinggi. Betapa pentingnya saudara. Kita menjadi orang-orang yang takut kepada firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa ini karena kesalahan mereka sendiri. Mereka akhirnya terbelenggu. Terbelenggu dalam masalah, persoalan, tidak ada yang bisa menolong, berteriak juga tidak didengar, karena mereka terkurung di dalam gelap. Situasi yang sangat tidak enak, jangankan terbelenggu, kita nggak terbelenggu aja, di dalam gelap itu kita sudah ketakutan kan, kita sudah tidak enak. Mungkin ada di antara kita yang mengalami hal yang sama, kita dibelenggu dalam masalah persoalan, mungkin juga kita dibelenggu dalam hutang piutang. Tidak ada yang bisa menolong. Saudara mau berteriak pun tidak ada yang bisa mendengar. Tetapi ada 1 nama yang saudara bisa panggil, yaitu nama Yesus. Haleluya. Dikatakan ketika ia berteriak minta tolong kepada Tuhan, Lord help me. Yesus tolong aku. Tidak perlu panjang-panjang, Tuhan itu tahu. Petrus waktu mau tenggelam cuma berteriak, Yesus tolong. Dan Tuhan angkat Petrus. Sudah yakin kalau Tuhan bisa menolong Anda? Sudah yakin Tuhan mendengar doamu? Dikatakan ketika orang ini berteriak, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam. Dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Tuhan mampu menolong kita, melepaskan kita dari belenggu-belenggu ini. Ada 1 cerita di dalam kitab 2 Raja-Raja. Kalau saudara membaca kitab 2 Raja-Raja, itu sebenarnya bukan kitab sejarah yang happy ending. Karena kitab 2 Raja-Raja mencatat musnahnya 2 kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Israel dan kemudian diikuti dengan kerajaan Yehuda. Hancurlah bangsa Israel, habis mereka dibawa keluar dari tanah Kanaan. Tetapi di akhir dari kitab 2 Raja-Raja ada 1 cerita catatan singkat, tapi catatan ini penting. Jadi saudara coba belajar kalau membaca firman Tuhan, saudara pikirkan kenapa kok dicatat. Kadang-kadang kita cuma baca gitu aja ya, tapi coba saudara mulai memikir kenapa kok cerita ini masuk. Karena Alkitab kita ini sangat ringkas, very concise. Jadi sangat ringkas, sangat padat. Bayangkan berapa ribu tahun cuma ditulis dalam 1 kitab ini. Berarti apa yang dicatat di dalam kitab ini pasti sangat penting dan pasti Tuhan punya maksud. Nah di sini diakhiri dengan sebuah cerita dengan perikop berjudul Yoyakin dikasihani. Yoyakin ini adalah salah satu raja dari Yehuda. Ketika Yerusalem diserbu oleh Babel, dia ditangkap dibawa ke Babel sebagai tawanan. Dia dibelenggu, dia dirantai sebagai tawanan perang. Tetapi di dalam catatan ini dikatakan ada 1 saat Yoyakin dilepaskan. Haleluya. Dan dia diangkat kembali kedudukannya. Dia bisa duduk di antara raja-raja. Jadi kita melihat di sini bahwa Tuhan itu mampu menolong kita. Amin. Mampu melepaskan kita, mampu mengangkat kita kembali. Caranya bagaimana? Kita tidak mengerti. Musa bertanya, Tuhan, bangsa ini perlu daging. Bagaimana caranya? Jangan khawatir, besok ada daging. Bagaimana caranya? Kamu gak usah pusing. Adakah hal yang terlalu sulit bagiku? Tuhan cuma jawab gitu. Oh iya, betul Tuhan. Besoknya Tuhan kirim burung puyuh. Gak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Dia bisa melakukan segala perkara. Kalau saudara baca Mazmur 107. Dia bisa membuat padang pasir menjadi lautan.
tapi juga bisa membuat lautan menjadi padang pasir. So itu kita perhatikan pekerjaan Tuhan, saudara. Kita harus benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, baik, kita masuk kepada situasi yang ketiga. Dikatakan di dalam bagian yang ketiga ini ada orang-orang yang sakit, tersiksa oleh sakit penyakit, mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Dan dikatakan di sini juga bahwa mereka sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, sama dengan keadaan yang kedua tadi. Jadi ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Ya pada umumnya karena salah dosa. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan kita menghakimi juga. Jangan kita pikir kalau orang sakit itu karena salah dosa. Enggak. Tidak mesti. Tapi kasus yang terjadi di sini dikatakan karena salah dosa. Nah, bahkan dikatakan dia hampir mati. Mereka sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Berarti sudah parah. Tetapi dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dalam situasi yang parah itu, mereka mengingat kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Tuhan, selamatkan aku. Tuhan, sembuhkan aku. Dan dikatakan Tuhan memulihkan. Coba baca ayat selanjutnya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Haleluya. Tuhan luar biasa, saudara. Selamat, sembuh, sehat kembali. Jadi saudara, Tuhan itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tidak ada yang mustahil. Di dalam Alkitab ada satu contoh, kalau saudara membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20. Di situ ada seorang raja juga, namanya Hizkia. Satu kali karena salah dosa, Alkitab tidak mencatat apa salah dosanya. Tapi 2 Tawari sedikit memberi gambaran. Dikatakan Hizkia itu ketika sudah ditolong Tuhan dia sombong dikatakan. Mungkin karena ini. Tuhan izinkan dia sakit sampai hampir mati. Tuhan kirimkan nabinya Yesaya datang kepada Hizkia, bilang Hizkia, sudah kamu gak usah cari-cari pengobatan lagi. Yang penting kamu kumpulkan anak cucumu, beritahu, pamit kepada mereka, pesan-pesan kepada mereka karena kamu akan mati. Vonis dari Tuhan ini, saudara. Tapi Hizkia begitu mendengar, dia berbalik. Dia berdoa, dia menangis, dia minta ampun kepada Tuhan, dia berteriak kepada Tuhan, dia mohon kemurahan Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Yesaya keluar dari istana, belum berapa jauh Tuhan ngomong, stop Yesaya, balik, beritahu kepada Raja Hizkia, aku sembuhkan dia dan aku tambah umurnya 15 tahun lagi. Hizkia menerima kesembuhan, luar biasa. Cuma satu hal yang saya sayangkan, kalau saya melihat di dalam Alkitab 15 tahun yang ditambahkan oleh Tuhan itu, tidak ada catatan yang positif tentang Hizkia. Tidak ada hal yang terlalu signifikan yang diperbuatnya. Bahkan ya banyak hal-hal yang merugikan. Nah ini saudara, kenapa penting kita bersyukur. Kita belajar bersyukur, berterima kasih kalau sudah ditolong Tuhan. Kita ingat kepada kasih setia Tuhan. Kita sadar bahwa semua ini hanya oleh karena belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Dan kita sekarang melihat kepada kondisi yang keempat. Dikatakan terperangkap dalam badai. Mulai ayat 23 sampai ayat 31. Terperangkap dalam badai. Dikatakan ada orang-orang yang berlayar, berdagang di lautan luas. Kemudian Tuhan timbulkan badai. Nah ini, tidak ditulis mereka ada masalah apa, tapi ditulis bahwa Tuhan yang membangkitkan badai. Kadang-kadang terjadi demikian kan. Ya murid-murid juga pernah alami. Tuhan suruh mereka ke seberang, jelas. Dan di tengah danau itu mereka dihantam badai. Kalau gitu mengapa? Saya yakin satu hal, yaitu Tuhan mau memberikan pengalaman yang baru. Tuhan mau menyatakan aku ini begini. Jadi lewat badai itu dikatakan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena mereka sudah terombang-ambing, dikatakan mereka pusing, mereka seperti orang mabuk. Mereka sudah putus asa seperti Rasul Paulus dalam perjalanannya ke Roma bersama para tawanan yang lain. Dihantam badai yang dahsyat. Padahal Tuhan yang memang menyuruh Paulus. Tuhan ngomong, kamu akan ke Roma Paulus, gak usah khawatir. Kamu akan menghadap, kamu akan berdiri di depan Kaisar. Tetapi di tengah jalan dihantam badai yang dahsyat. 14 hari mereka terombang-ambing, tidak tahu arah sudah. Semua sudah dibuang, peralatan kapal sudah dibuang, tidak ada matahari. Mereka sudah tidak tahu di mana dan dikatakan mereka sudah putus asa. Ada yang sedang menghadapi badai kehidupan dan saudara merasa putus asa?
Tuhan, aku sudah tidak tahu lagi. Aku sudah bingung, tidak tahu kemana. Semuanya gelap, sudah terombang-ambing. Tapi saudara punya pertolongan, haleluya. Firman Tuhan disampaikan, jadikan itu remah dalam hidupmu. Berserulah kepada Tuhan, Yesus tolong, haleluya. Ketika orang-orang ini berseru, berteriak kepada Tuhan, maka Tuhan mengadakan pertolongan. Mari kita baca ayat berikut ini. Dikatakan apa? Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Bisa bilang amin, saudara. Haleluya. Tuhan mendengar dan menjawab. Badai pasti berlalu. Kalau kita mau berteriak kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita minta tolong kepada Tuhan, tolong. Dia akan bangkit dan dia akan menghardik badai itu. Diamlah, tenanglah. Dia akan hardik dan semua menjadi tenang kembali. Luar biasa bukan Tuhan kita? Tidak rugi jadi anak Tuhan, saudara. Dalam keadaan apapun ada pertolongan dari Tuhan. So itu jangan kita putus asa kalau saudara sedang menghadapi jalan buntu, sudah dibelenggu dengan berbagai macam masalah, saudara ada dalam gelap, sudah terombang-ambing, bahkan saudara sakit. Jangan putus asa, berteriak kepada Tuhan. Yesus tolong aku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, mari saya akan akhiri dengan sebuah kesimpulan di sini. Tuhan Yesus adalah Allah yang baik dan sanggup menyelamatkan. Sebab itu, dalam segala keadaan berserulah kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.